Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kami, di channel Belajar Teknologi Zaman Now. Kali ini saya akan coba share ke teman-teman mengenai infrastruktur as code dengan Ansible. Jadi di dunia IT sekarang, infrastruktur as code ini sangat penting ya, karena dengan tool ini kita dapat mendeploy suatu infrastruktur atau aplikasi ke dalam beberapa server dengan sangat cepat. Jadi apa sih infrastruktur as code itu? Infrastruktur as code itu adalah proses otomatisasi manajemen dan profesional infrastruktur IT dengan mengkondisikan sebagai software. Jadi infrastruktur as code ini, jadi kita membangun suatu infrastruktur, otomatisasi infrastruktur dengan menggunakan software sebagai coding ya. Jadi dengan bantuan software, jadi proses otomatisasi profesional infrastruktur dapat dilakukan dengan cepat. Apa manfaat infrastruktur as code ini? Ini ada beberapa manfaat. Ini ada 3 saya rangkum, yaitu yang pertama yaitu kecepatan. Jadi dengan infrastruktur as code ini, jadi software konfigurasi deployment infrastruktur dilakukan dengan sangat cepat karena melalui software, tidak manual. Kemudian konsistensi. Jadi konsistensi ini dilakukan secara konsisten karena sudah ditulis dalam sebuah code ya, sebuah software, sebuah coding. Jadi ini menjadi profesionalnya lebih konsisten. Kemudian keselarasan ini jadi untuk meningkatkan collaboration antara tim infra dan tim development. Jadi membuat suatu ketentuan yang baku untuk deploy suatu aplikasi atau infrastruktur. Beberapa aplikasi infrastruktur as code itu ada beberapa yang sudah mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal. Ada Ansible, ada Puppet, ada Chef, ada Terraform, ada Vagrant. AWS juga punya tool sendiri, Google Cloud juga punya tool sendiri, Azure juga punya tool sendiri. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi untuk simpelnya ya teman-teman, kita pakai Ansible dulu ya. Kita akan praktekkan menggunakan Ansible ya, teman-teman tahu ini. Pada dasarnya beberapa aplikasi ini fungsinya sama ya. Jadi untuk otomatisasi infrastruktur. Jadi nanti kita akan coba praktekkan mengenai Ansible ya. Jadi Ansible kalau dilihat dari diagramnya seperti ini ya. Jadi Ansible Automation Engine-nya ini ada namanya host inventory. Host inventory di sini terdiri daripada server-server yang akan kita deployment infrastrukturnya. Kemudian ada playbook. Playbook ini berisi komen-komen yang akan dijalankan di server yang akan kita remote atau yang kita deploy. Jadi dengan menggunakan Ansible ini kita bisa deploy ke beberapa server secara bersamaan. Jadi menggunakan script. Jadi deploy-nya ke server, misalkan server ada 100 server, ini bisa dilakukan dengan cepat dengan menggunakan script. Kalau kita menggunakan manual, terus terang itu sangat lama ya, karena satu-satu harus masuk ke servernya. Bagaimana untuk install aplikasi Ansible? Jadi karena saya menggunakan OS Ubuntu, jadi komennya seperti ini ya. Mungkin di Windows lain lagi, di CentOS juga lain lagi ya. Jadi teman-teman bisa nyari di googling cara menginstal Ansible. Kalau saya praktekkan di sini, saya menggunakan Ubuntu di lokal saya. Jadi menggunakan sudo apt install Ansible gitu aja. Terus kemudian kita cek pastikan Ansible sudah terinstall. Jadi Ansible version nanti akan terlihat versi Ansible yang terinstall di komputer Anda. Kemudian kita juga harus ngecek Ansible Playbook, karena kita pakai Playbook harus menggunakan Ansible Playbook. Ini adalah satu paket ya, paket pada saat kita install Ansible dan Ansible Playbook ini otomatis ada. Kemudian apa saja yang dibutuhkan agar Ansible bisa jalan?
yaitu yang pertama yaitu aplikasi Ansible itu sudah ready di lokal komputer Anda. Kemudian kita harus mendefine hostnya, yang server-server yang akan dituju, yaitu hostnya itu bisa berisi IP server, IP host, user access, sama PEM. Biasanya kalau Ansible kita menggunakan PEM ya, bukan password. Kemudian kita membuat playbook YAML-nya. Jadi playbook YAML ini berisi instruksi-instruksi yang akan dijalankan di server. Jadi misalkan kita mau ngopi suatu file, nah ini masuknya di playbooknya. Jadi playbook itu berisi instruksi pada saat kita meremote ke servernya. Dalam kali ini saya contohkan, kita akan coba ngeremote server. Kita akan mengupgrade suatu web server di public provider pakai VPS-nya Bisnet ya, kita pakai Business Bino. Jadi di dalam hostnya itu kita menentukan nama ininya, nama hostname-nya, kemudian IP hostname-nya. Kita kemarin udah mendapatkan IP ini ya, IP hostnya seperti ini. Kemudian Ansible port-nya 22, harus Ansible user-nya pakai user buat SSH-nya ke server. Kemudian kita menggunakan private key, ini pakai PEM-nya. Jadi kita contohkan ini, kita buat 2 aja, double, untuk ini membuktikan bahwa Ansible bisa dibuat lebih dari 2. Kemudian ini nama hostnya kita define di sini ya. Ini VPS prod, ini ngambil dari VPS BioDue 1. Kemudian VPS test, ini kita bisa ngambil beberapa host ya, yang di atas ini ya, GU2, G1. Jadi nanti yang kita panggil ini nanti nama ininya, VPS test sama VPS prod. Kemudian di host di playbooknya, kita harus create playbook. Ini sebagai contohnya playbook GeoYAML. Jadi ini hostnya kita ambil dari sini. Kemudian become true ini adalah bahwa kita di server itu sebagai root ya, bisa sudo root. Ini become true ini. Jadi ini sebagai privilege-nya sebagai root. Kemudian nama tesnya ini bebas ya, nama tesnya upload PHP web app. Kemudian tasnya di sini copy ya. Saya mengcopy dari lokal saya. Di sini ada source, ini tempat lokal PHP saya. Kemudian di copy ke remote, destination remote-nya di folder data www. Jadi tes ini nanti di copy ke data www. Ini adalah contoh sederhana dari playbook ya. Jadi untuk menjalankannya cukup simpel ya teman-teman. Jadi untuk mengecek Ansible-nya normal atau error, kita harus perlu menjalankan ini Ansible, ininya main host, hostnya itu nama file hostnya tadi, playbooknya, nama playbooknya, terus ini nama hostnya yang kita pilih. Jadi kita bisa, yang di host tadi kita bisa pilih VPS test atau VPS prod. Kalau untuk mengetes kita cukup mencantumkan parameter di belakangnya ini, minus cek. Jadi nanti kelihatan apakah udah benar atau belum. Kemudian untuk menjalankan Ansible dengan komen di bawah ini ya. Jadi kalau udah oke, kita jalankan langsung tanpa parameter cek ini. Jadi Ansible inhost, playbook, ehost, host-nya bisa VPS prod atau VPS test. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan singkat ya mengenai Ansible. Nanti kita coba praktekkan ya teman-teman. Jadi cara penggunaannya sebagai untuk Ansible-nya seperti apa. Jadi teman-teman biar paham, kita pakai yang simple dulu, nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri sesuai keinginannya. Oke, kita lanjutkan ke demo ya. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjutkan prakteknya ya. Ini yang atas ini adalah di lokal saya, kemudian yang bawah ini adalah server yang di hosting ya. Jadi ini ada tes PHP. Ini kalau kita cek di sini ya, tes PHP. Ini halo bos testing Ansible. Ini akan tampil seperti itu. Jadi nanti kita akan rubah. Ini kita di lokal ini ada testing halo bos Ansible, ini akan kita ganti ya. Jadi kita akan
mencoba mengirimkan tes PHP ini ke server hosting. Kita coba pakai testing Ansible. Testing Ansible deployment ya, nanti kita ganti. Jadi di sini di file folder saya ini, jadi file foldernya root business Ansible, ini ada belajar Teknopem, ini adalah PEM-nya, public key-nya untuk ngakses ke host. Kemudian kita hostnya pakai ini ya, di file hostnya. Nah ini file hostnya yang seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada servernya, ini PEM-nya, ini usernya, ini IP-nya. Ini nama hostnya, PPS test, PPS prod. Kemudian untuk playbooknya kita pakai ini ya, playbook Geo. Dia cukup simpel ya, hostnya EOS, ini informasinya host, become true. Ini ngopi dari ini, nama PHP-nya nanti ditimpa ke destination ini, www. Oke, untuk menjalankan kan seperti ini ya teman-teman, jadi cukup simpel. Nah, untuk menjalankannya seperti ini. Ini saya clear dulu, biar jelas. Nah, ini untuk menjalankan ceknya seperti ini ya, Ansible, playbook, main host, ini nama playbooknya, YAML-nya, ini informant hostnya, tadi bisa milih PPS test atau prop. Tadi yang PPS test dua host ya, kita coba cek. Nah, ini kalau dijalankan seperti ini ya, playbooknya, task gathering, terus ini proses connect ke server ya. Jadi ini adalah proses connect server. Nah, ini ada dua ini, basis Geo1, basis Geo2. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Oke, berarti oke 2 itu cing 1 berarti berubah. Ini jadi playbook kita yang sudah buat pakai Ansible sudah berhasil ya. Terus kemudian apabila kita pakai host yang prod ini tadi di hostnya cuma 1, jadi kita cek lagi. Nah, ini 1 ya, kalau pakai prod ini yang tadi yang 1 lagi, yang 1. Nah, ini sudah berhasil ya, kalau ininya ceng sama dengan 1 artinya berhasil. Ini playbook ini sudah nggak ada error. Coba kita deploy ya teman-teman. Jadi kalau deploy cepat ini dihilangkan aja ceknya. Coba kita monitor di sini, ini kan pakai halo testing Ansible ya. Coba kita langsung jalankan ini, nanti otomatis yang tadi akan berubah karena kita ngopi ke hostnya. Oke, kita jalankan playbooknya, kita tas ininya production. Nah, ini udah berhasil ya. Ini coba kita cek di sini, tesnya tadi kan udah di upgrade ya, ini di upgrade kita. Jadi tesnya langsung berubah namanya, tes Ansible deployment. Artinya bahwa kita playbook kita udah berhasil ya untuk mendeploy ke sana. Jadi kalau lihat di servernya ini tesnya yang pertama update-nya tanggal 9 jam 9 tadi pagi, ini kalau di refresh ya ini berubah jam 16 jam sekarang. Jadi cukup simpel ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa IP sekaligus. Jadi bisa lebih dari 1 atau lebih dari 10 atau 1000 bisa. Jadi cukup simpel ya, tinggal nambahkan di hostnya aja. Jadi teman-teman kalau upgrade ke pabrik cukup menggunakan Ansible ya. Jika ada membuat program, misalkan program PHP ada perubahan, kita langsung upgrade aja pakai Ansible, langsung di servernya langsung berubah. Itu dulu teman-teman yang bisa share mengenai Ansible ya. Mungkin teman-teman ada yang masih kurang paham atau kurang jelas, bisa kontak ke kita, nanti kita akan jelaskan. Butuh contoh-contoh mengenai Ansible ini, kita bisa share, bisa kita jelaskan lebih lanjut, bisa kontak ke WA atau ke email ya, di halaman depan channel kami. Oke, itu tadi yang teman-teman yang bisa share sedikit mengenai Ansible. Silakan mempraktekkan sendiri di rumah. Jika ada kesulitan, silakan kontak kami. Kami welcome.
Oke. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.